Oke, selamat pagi. Selamat datang di presentasi kami tentang teori terbentuknya alam semesta, galaksi, dan tata surya. Topik yang akan kita bahas hari ini sangat menarik dan relevan untuk dipelajari. Dalam presentasi ini, kita akan membahas teori-teori terbaru tentang bagaimana alam semesta, galaksi, dan tata surya terbentuk. Kami harap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik untuk Anda tentang asal-usul alam semesta sehingga Anda dapat mengapresiasi keindahan dan kompleksitas dari dunia di sekitar kita. Yang berikutnya ada teori Big Bang. Nah, teori Big Bang adalah salah satu teori paling terkenal tentang bagaimana alam semesta terbentuk. Nah, teori ini menyatakan bahwa alam semesta terbentuk sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu ketika ledakan besar terjadi. Nah, pada saat itu semua materi di alam semesta terkonsentrasi dalam titik tunggal yang sangat padat dan panas. Dari titik tunggal ini, alam semesta mulai berkembang dan berekspansi, menciptakan ruang dan waktu seperti yang kita kenal sekarang. Nah, teori Big Bang telah didukung oleh banyak bukti ilmiah, terbentuk pengamatan, kosmologi, dan radiasi latar belakang kosmik. Oke, kita lanjut. Nah, ini terbentuknya galaksi. Nah, apa itu galaksi? Galaksi adalah kumpulan bintang, gas, dan debu yang terikat oleh gravitasi. Nah, ada beberapa jenis galaksi di alam semesta, dari galaksi spiral seperti Bima Sakti hingga galaksi elipsoidal. Nah, yang seperti ada di gambar ini contoh galaksi. Nah, teori pembentukan galaksi menyatakan bahwa galaksi terbentuk melalui proses akresi. Apa sih itu proses akresi? Nah, yaitu ketika materi kosmik saling tarik-menarik dan bergabung untuk membentuk struktur yang lebih besar. Bintang-bintang kemudian terbentuklah di dalam galaksi dari awan gas dan debu yang ada di dalamnya. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke sistem tata surya. Ini yang seperti kita tahu, sistem tata surya yang kita sebut itu matahari. Nah, sistem tata surya adalah sistem planet yang terletak di sekitar matahari. Ada 8 planet dalam sistem tata surya, termaksud Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, planet-planet dalam sistem tata surya terbentuk dari cakram ini saling bertabrakan dan bergabung untuk membentuk planet yang kita kenal sekarang. Setiap planet memiliki karakteristik unik dan berbeda, seperti ukuran, komposisi, dan jumlah satelit alami. Oke, kita lanjut. Kita udah tahu ya sistem tata surya ini seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah satelit-satelit yang terletak di sekitar matahari yang disebut dengan sistem tata surya. Nah, ada lagi, kita lanjut ke teori terbaru. Nah, apa sih teori terbaru? Nah, ini adalah selain teori Big Bang, ada juga beberapa teori terbaru tentang bagaimana alam semesta, galaksi, dan tata surya terbentuk. Salah satu teori tersebut adalah teori inflasi kosmik yang menyatakan bahwa alam semesta mengalami periode inflasi yang sangat cepat setelah ledakan besar terjadi. Nah, teori lainnya adalah teori pembentukan planet melalui
tabrakan yang menyatakan bahwa planet-planet terbentuk ketika objek-objek besar saling bertabrakan dan bergabung di dalam cakram protoplanet. Nah, teori-teori ini masih dalam tahap pengujian dan penelitian lebih lanjut, namun memberikan pandangan yang menarik tentang bagaimana alam semesta terbentuk. Oke, dari materi ini akan saya simpulkan ketika telah membahas teori-teori tentang bagaimana alam semesta, galaksi, dan tata surya terbentuk, teori Big Bang adalah salah satu teori yang paling terkenal tentang asal-usul alam semesta. Sementara teori pembentukan galaksi dan planet memberikan pandangan yang menarik tentang bagaimana struktur di alam semesta terbentuk. Nah, meskipun masih banyak hal yang belum dipahami sepenuhnya, penelitian dan pengamatan terus dilakukan untuk memperdalam pemahaman kita tentang alam semesta. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang topik yang menarik ini. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, langsung saja kita membahas yang pertama di sini mengenai teori asal-usul bumi dan komponen-komponennya. Yang pertama kita akan membahas apa itu hipotesis kejadian bumi. Nah, yang kedua ada susunan lapisan bumi, ada atmosfer bumi, hidrosfer bumi, lithosfer bumi, dan kesimpulan dari video pembelajaran ini. Oke, kita akan membahas yang pertama tentang apa itu hipotesis kejadian bumi. Oke, di sini hipotesis kejadian bumi adalah teori yang mencoba menjelaskan bagaimana buminya terbentuk. Nah, menurut hipotesis ini, bumi terbentuk dari awan gas dan debu di tata surya kita sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Nah, awan tersebut kemudian mengalami gravitasi dan mengumpulkan materi sehingga terbentuk bintang dan planet-planet di sekitarnya. Nah, ini seperti yang ada di gambar ini. Oke, hipotesis ini didukung oleh bukti-bukti seperti usia batuan tertua di bumi, komposisi kimia bumi, dan pengamatan astronomi tentang pembentukan bintang dan planet. Nah, meskipun masih ada beberapa perdebatan dan hipotesis lain tentang bagaimana bumi terbentuk, hipotesis kejadian bumi tetap menjadi teori yang paling diterima secara umum. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita akan masuk ke susunan lapisan bumi. Bumi terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu ada inti, mantel, dan kerak. Nah, inti terdiri apa itu inti dari susunan lapisan bumi ini? Nah, inti terdiri dari 2 bagian, yaitu inti dalam yang padat dan inti luar yang cair. Nah, seperti yang ada di gambar ini, yang bagian dalam ini itu inti yang padat dan yang bagian luar ini adalah inti yang mencair. Nah, mantel terletak di antara inti dan kerak dan terdiri dari batuan panas dan lelehan magma. Bisa kita lihat. Nah, kerak merupakan lapisan tipis terluar bumi yang kita tinggali dan terdiri dari berbagai jenis batuan. Nah, susunan lapisan bumi ini sangat penting karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di bumi. Nah, seperti sumber daya alam, aktivitas vulkanik, dan perubahan iklim. Selain itu,
Penelitian tentang susunan lapisan bumi juga membantu kita memahami sejarah bumi dan evolusi kehidupan di planet bumi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada atmosfer bumi. Yang kita tahu, atmosfer bumi adalah lapisan gas yang mengelilingi bumi dan menjaga suhu bumi tetap stabil karena melindungi bumi dari radiasi berbahaya dari matahari. Nah, atmosfer bumi terdiri dari beberapa lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, ini pada gambar ini jadi lapisan-lapisan atmosfer itu ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 lapisan. Nah, atmosfer bumi juga memiliki peranan penting dalam menjaga kehidupan di bumi. Nah, oksigen yang kita hirup untuk bernapas berasal dari atmosfer, dan atmosfer juga membantu menjaga keseimbangan karbon dioksida dan bumi sehingga tidak terlalu panas dan terlalu dingin. Jadi dia stabil ya. Namun, manusia juga telah menyebabkan kerusakan pada atmosfer melalui polusi udara dan emisi gas rumah kaca, sehingga perlu adanya upaya untuk menjaga keseimbangan atmosfer bumi. Oke, kita lanjut. Yang berikut ada hidrosfer bumi. Hidrosfer bumi. Nah, hidrosfer bumi adalah semua air yang ada di bumi, termasuk air di lautan, sungai, danau, dan air tanah. Nah, hidrosfer bumi sangat penting bagi kehidupan di bumi karena menyediakan sumber daya air yang diperlukan oleh manusia dan hewan serta berperan dalam menjaga iklim bumi. Namun, hidrosfer bumi juga rentan terhadap polusi dan perubahan iklim. Polusi air dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem air dan membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan perubahan iklim bumi mempengaruhi siklus air dan mengakibatkan banjir atau kekeringan yang merugikan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada litosfer bumi. Nah, di sini ada pengertian dari litosfer bumi adalah lapisan terluar bumi yang terdiri dari kerak benua dan samudra. Ini ada pada gambar ini. Serta bagian atas dari mantel bumi. Nah, litosfer ini sangat penting karena membentuk permukaan bumi dan tempat tinggal bagi manusia dan hewan. Nah, litosfer bumi juga berperan dalam aktivitas geologi seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Nah, perubahan pada litosfer dapat mempengaruhi kehidupan di bumi seperti terjadinya pergeseran lempeng tektonik yang dapat menyebabkan tsunami atau perubahan iklim akibat erosi tanah. Oke, kita lanjut. Nah, dari materi itu akan saya simpulkan. Nah, dalam presentasi ini kita telah membahas tentang hipotesis kejadian bumi, susunan lapisan bumi yang terdiri dari atmosfer bumi, hidrosfer bumi, dan litosfer bumi. Nah, semua aspek ini sangat penting bagi kehidupan di bumi dan saling terkait satu sama lain. Kita perlu menjaga keseimbangan dan keberlanjutan dari semua aspek ini agar dapat terus mengembangkan kehidupan di bumi dengan baik, dengan meningkatkan kesadaran dan tindakan untuk menjaga lingkungan bumi. Kita dapat memberikan warisan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Oke, itu saja presentasi dari saya.